Oh, belum ya? Oke, silakan klik ajukan permohonan sertifikasi, Pak. Nggih. Oke, silakan diisi, Pak. Oh, sebentar, scroll ke bawah. Terus ini kayaknya otomatis dari data permohonan. Nah, ini Pak, di apa? Data pekerjaan sekarang, Pak, tolong diisi. Nyuk, Loh, Ri. Pak Manyu kok, Mas Manyu kok ketinggalan gini gitu ya. Gak bener ini kalau gini nih. Mantap Pak Putut, udah selesai. Iya, itu Pak Kan Aprida. duraan. Harusnya dia yang duluan itu. Kapok. Aduh, mati. Saya dibantu Pak Yudi. Pak Yudi pinter Bapak. Itu kan. Di sebelah saya ada asisten 3 orang. Nah itu. Soalnya dari tadi nanya ke Pak Tri, waduh, penuh saya lihat Pak Trinya. Maaf, Pak. Tugas di Pluit udah selesai nih. Aduh. Wah, ini. Oke, klik selanjutnya, Pak. Ini nggak hilang-hilang nih. Ya, Oh, coba tahu dah lah. belum diklik ya. Oke, kecamatan. Kode pos 28 Oke, sudah Bapak. Oke, selanjutnya. Oke, pilih skemanya, Pak. Instruktur junior. Diketik aja. Instruktur Instruktur junior. junior. Nah, ya, yang bawah. Oke, tujuannya asesmen. Sertifikasi Seperti ya. tadi Ya, apa Pak? sertifikasi. Sertifikasi, Pak. Oke, Tambah scroll J. ke bawah. Selanjutnya lagi. Oke, silahkan diupload, Pak. Sesuai dokumen yang diminta. Ijazah kalau SMA enggak? Minimal SMA, Pak. Ijazah terakhir aja, Pak. Oh, minimal SMA. Oke, siap. Oke, Nah, ini sertifikat. Ya, yang tadi sertifikat ya, Pak? UT. Ya, yang dibagikan sama Bu Eva. Bu Eva. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak ada sertifikat keahlian, Pak. Oh. Mungkin yang dari Dinas Pendidikan. Atau Sertifikat SKK aja, Pak. SKK aja. ya, Ya, atau ya. SKK boleh. Nah, itu Bentar, Pak, saya cari. SHA-nya. Atau sertifikat pendidik juga boleh, Pak. Atau sertifikat insinyurnya juga boleh. Itu BNSP ya, Pak, yang insinyur. PII. PII. Oke. Yang Bentar, Pak. SKK aja, Pak Manyu. Siap, Bapak. Siap. Sebentar, cari dulu. Askom. Oh, SKK ya. SKK aja. Ya, yang jalan atau jembatan atau apa. Ya, ini Siap. SDA.
Oke, Biasa ngajar lanjut diajarin. KTP. Wah, fotokopi KTP. Ya, Upload lagi. Siap, Bapak. Banyak kali uploadnya, Pak. Wes iya Pak. anu kesuwen kok. Biasanya ngajar diajarin. Mati ya. Foto. Siap, Pak Tri, sudah. Udah diajar. Oke, selanjutnya Diajar Pak. lagi. Oke, di tanda tangan dulu Pak. Klik untuk lihat QR code. Diklik dulu. Lanjut Klik, di oke. scan menggunakan handphone. Oke, Pak. Upload rekening Pak Manyu. Jangan salah. Sudah, Pak. Oke, di scan QR Pak. Aduh. Scan QR. Ya, scan QR-nya pakai handphone Pak. Iya. Nanti ada link. Nanti klik yakin. Pakai Google aja Pak. Google, masuk Google, terus scan itu kan ada. Atau mungkin Pak Manyuknya belum yakin kayaknya. Ya, atau Google Lens Pak. Gimana, Bapak? Masuk Google. Maaf Pak Manyuk, ini menggunakan Samsung ya Pak? Iya. Ya, pakai aplikasi kamera aja Pak. Nanti otomatis Saya dia ada yakin. link. Ini tinggal pencet. Saya pencet yakin ya. Ya, nanti di laptop ada tanda hijau. Nah, Nah, oke, klik Oke, selanjutnya. sudah. Ya. Selanjutnya, Siap, siap, Pak. Selanjutnya. nah itu oke. Di situ proses asesmen dipilih online Pak. Ini peserta terakhir ini. Pak, Bapak. Ternyata Jakarta Pak. Biasanya paling cepet deh gitu loh Mas Yudi. Kok iki so lambat itu aneh. Ini kita screenshot nih. Ngomong terakhir kita screenshot, kita kasih figura. Tadi ngajar, Bapak. Oke, ditambahkan namanya Pak. Oh, sebentar. Untuk nama tempat di rumah Ini aja apa ini? Pak. Itu alamat Oh, aja. rumah. Ya, Iya, alamat rumah. Enggak, rumah aja Pak. Tulis rumah underscore nama Bapak. Siap. Oke. Oke, silakan alamatnya. Tidak usah lengkap-lengkap. Oke. Mau balik jadi ACC kaku juga kan. Itu alamat lengkapnya ruang kerja Manyuk Fauzi gitu loh. Biasa ngono kok. Aduh, kentak terus. Ya, biasa ngasesmen Loh. sekarang di Biasa video lagi. nge-assessment loh. Lagi loh. Engkau di seneni asesore loh. Kapok. Kok perum astam gue loh. Berkeringat. Oke, Pak Tri, Permohonan sekarang ya. jadwal di tanggal 30 Pak. Oh, di 30. Oke. Ya. Siap. Oke. Oke. Oke, Submit. submit Pak. Ya. Oke, di sini Pak Manyuk. Alhamdulillah Oke, berhasil. ya, lanjutkan. Oke, Bapak sudah selesai melakukan permohonan. Nanti tinggal melakukan asesmen mandiri. Siap. Oke. Oke, terima kasih Pak Manyuk. Untuk asesmen mandiri seperti yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bapak-bapak? nanti videonya kan bisa di grup ya, Pak Tri. Ya, nanti di-share Siap. di grup. Pak Tri, Siap. diulang Pak Tri, ringkas saja Pak Tri, asesmen mandiri gimana Pak Tri? Tadi sibuk nulis. Oke, atau Pak Manyuk boleh di-share screen atau yang lain? Putut saya Pak Tri. Oh gitu. Iya, atau Pak Putut mau share screen Share screen untuk asesmen mandiri? Pak Manyu aja kalau itu Pak.
Wih, kalau Pak Manyu berarti tugasnya udah selesai ini. Udah selesai, saya tugasnya belum selesai, Pak. Kalau Pak Manyu bukan simulasi lagi, langsung Betul itu, Pak Husnul itu. Belum langsung selesai, Pak Tri, tugasnya. Oke. Mungkin Pak Husnullah lagi ya? Husnullah itu, cocok itu. Tadi Iya, saya udah, saya Pak minta Manyu tolong. aja. Pak Manyu tugasnya kan udah sebagian udah selesai, jadi bisa kayaknya udah langsung simulasi upload yang benar gitu. Belum Pak Husnul, Oh, swear. Belum Bapak. ya. Gantian aja biar nanti yang ini Pak Manyu Mas kan jadi. Manyu aja belum, apa meneh aku ya. Oke, ada yang bisa share screen? Gak apa-apa Pak, belum selesai nggak apa-apa. Kita dummy aja. Apa Boleh Manyu aja kalau di-share gitu. screen? Pak Putut, Belum selesai, Pak. nggak apa-apa. Tadi saya belum selesai juga, cuma latihan aja. Iya, ini hanya ininya ya, apa teknik pengisiannya Pak. Oh, Masih jadi bisa saya dihapus. harus buka apa ini, Mas? Pak Share Patri, screen Pak, share screen dulu. Pak Manyu aja. Pak Manyu aja, Pak Manyu. Pak Sebentar, Manyu, Mas Manyu. sebentar Bapak. Saya Nah, Oke, mungkin diklik dashboard dulu Pak. Kita ulang dari Oke. awal. Dashboard. Oke, jadi setelah peserta melakukan permohonan sertifikasi di sini, peserta diminta untuk melakukan asesmen mandiri. Silakan diklik pada bagian sebelah kiri menu-menu yang ada, lalu diklik asesmen mandiri, klik Ya. buat asesmen mandiri. Oke, mungkin dibesarkan sedikit, Pak. Ya, oke. Oke, scroll ke bawah, Pak. Oke, di sini jadi sudah ada 5 dokumen yang otomatis masuk di asesmen mandiri, yaitu dokumen yang telah diupload pada bagian persyaratan dasar dan administratif di permohonan sertifikasi. Nah, di bawah sini ada unit kompetensi 1 sampai dengan unit kompetensi 9 untuk instruktur junior kualifikasi 3. Jadi di sini boleh di-scroll ke bawah, Pak. Stop. Oke, ke atas sedikit. Ke atas sedikit, Pak. Nah, oke. Oke, jadi di unit kompetensi 1 ini ada beberapa elemen yang peserta itu wajib memastikan bahwa dirinya kompeten pada setiap elemen di unit kompetensi. Jadi di situ juga ada tambah dokumen. Di sini ada 2 tambah dokumen, tapi di atas itu ada perbedaan tambah dokumen portofolio. Bedanya, jadi ditambah dokumen portofolio itu fasilitas untuk upload dokumennya. Jadi silahkan upload dokumen sesuai unit kompetensi. Jadi seperti yang saya telah jelaskan di awal, para peserta wajib memahami pada setiap unit kompetensi itu apa saja dokumen tugasnya atau dokumen portofolionya yang telah dikerjakan. Nah, jadi sebelum kita tambah, kita masuk ke unit kompetensi 1, itu ada judul unit, silahkan di copy, di blok dulu, lalu klik kanan, copy, lalu tambah dokumen portofolio. Nah, pastekan di situ. Oke, tambahkan angka 1. Nah, ini penambahan angka jika dari setiap unit kompetensi itu ada lebih dari 1 jenis buktinya. Jadi untuk mengidentifikasi standar, jika memang lebih dari 1 tugas-tugas yang dikerjakan, jadi ditambahkan angka 1, 2, 3 nanti. Lalu unggah berkasnya. Oke, lalu klik tambahkan. Oke, di situ sudah bertambah. Lanjut di bawah. Nah, di sini di elemen 1 kita klik tambah dokumen. Nah, ini bedanya. Ditambah dokumen pada unit kompetensi itu hanya pilih dokumen yang sudah diupload. Silahkan dipilih, lalu konfirmasi, lalu nyatakan diri Bapak dan Ibu kompeten pada elemen ini. Lanjut yang keduanya. Nah, ini dari setiap unit kompetensi pasti terdiri dari beberapa elemen. Nah, untuk dokumennya itu disamakan aja. Jadi misalkan di unit kompetensi ini ada 3 dokumen, berarti tiap
elemennya di-upload 3 dipilih 3 dokumen yang telah di-upload. Lalu pilih kompeten. Nah, lanjut lagi di bawahnya. Oke. Nah, oke. Di sini ada perbedaan unit kompetensi yang belum dikerjakan dan yang sudah dikerjakan. Jadi ada kotak warna merah ini. Jadi yang atas itu sudah selesai kita kerjakan, kotaknya hilang, warna kotaknya hilang, tidak warna merah lagi. Tapi yang belum kita kerjakan itu pasti masih bergaris merah kotaknya. Itu sebagai tanda bahwa itu belum kita kerjakan. Nah, untuk unit kompetensi 2 sampai dengan seterusnya sama pengerjaannya, copy judul unitnya, lalu beri nomor, lalu upload dokumennya, dan nyatakan dirinya kompeten pada setiap elemen. Lanjut sampai dengan yang terakhir unit kompetensinya. Nah, di bawah ada tanda tangan lagi. Oke, di sini coba kita lihat submit ini belum bisa kita klik. Itu ada keterangannya di bawah. 1 QR scan belum ditandatangan dan semua elemen unit kompetensi harus kompeten. Jadi asesmen mandiri ini penyataan dari Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu kompeten pada skema yang diminta untuk disertifikasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu pilih belum kompeten atau sama halnya Bapak dan Ibu tidak yakin akan kompetensi yang telah dimiliki, maka tidak dapat dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses asesmen. Karena Bapak dan Ibu sendiri sudah menyatakan bahwa Bapak dan Ibu belum kompeten. Jadi prosesnya tidak perlu dilakukan. Jadi di sini asesmen mandiri harus dipilih kompeten pada setiap elemennya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu atau sudah cukup jelas? Yang di ya saya mau nanya Pak Tri yang Oke. pertama coba. Oke. Ini kan ada yang kita ini kan ada fotokopi surat pengalaman minimal 2 tahun untuk instruktur dan lain sebagainya. Itu kan Ya, bisa ditambahkan lebih dari 1. ya. Nah, cara menambahkannya itu gimana? Sama Pak, di bawah Pak, tambah Di dokumen bawah yang portofolio. tambah dokumen portofolio? Ya, nanti dinamakannya bukti pengalaman kerja. Oke. Nanti jika Bapak punya banyak bukti pengalaman kerja seperti sertifikat apresiasi, terus surat tugas, atau surat pengangkatan, nah itu silahkan dijadikan satu file nanti diunggah. Tapi ingat di sini maksimal filenya 3 MB. Nah itu silahkan diunggah. Nah, setelah diunggah, nah ini nanti relevansinya untuk pengalaman kerja itu ada di unit kompetensi 3. Ada melaksanakan pelatihan tatap muka. Oke, sudah cukup jelas, Pak? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Bambang dan Pak Husnullah. Alhamdulillah, sangat membantu sekali untuk teman-teman lainnya. 2 kali dalam proses unjuk untuk asesmen mandirinya. Berarti kalau ketiga kali kompeten ini ya. Kompeten Pak nanti sebagai apa? Admin. Ya, admin LSP mungkin. Oke, hapus lagi. Oke, terima kasih Pak Husnullah. Oke, Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kita sesuai rules ya, sesuai apa yang telah kita sepakati. Jadi di jam 12 siang besok semuanya sudah melakukan permohonan dan asesmen mandiri. Nah, gimana jika ada yang tertinggal atau belum? Itu nanti bisa kita reschedule untuk kegiatan asesmennya. Jadi tidak berbarengan di tanggal 30. Kira-kira Oke. kalau reschedule berapa hari dari tanggal 30-nya, Pak? Kita fleksibel, Pak. Jadi nanti kita sepakati di grup mau di tanggal berapa. Karena kalau misalkan kita paksakan, takutnya nanti asesmennya berbarengan dengan kegiatan lain. Nah, itu kan dalam kegiatan asesmen jarak jauh ini kan full rekam ya, direkam. Dan nanti ada surveillance juga dari BNSP. Takutnya
kita ada temuan kalau Dan bisa misalkan dicarikan lagi. pesertanya Di data sambil mereka. mengerjakan hal lain. Jadi kita tetap Ini fleksibel ada ya. mau di Ini tanggal ada. berapa nanti ketika Ya, ada kata reschedule. mandiri biasanya ada. Iya, Ya, kalau nanti sepeda Oke, kita siap, Pak. kan Makasih, Pak. ada Ya. aja gitu. Oke, kenapa kita batasi sampai jam 12 Ya, siang? udah aja gitu. Iya. Karena setelah proses Ini permohonan udah uji benar. dan asesmen mandiri, di situ ada pembuatan surat perintah tugas dan nanti untuk surat perintah tugas itu tidak dapat di-create ketika ada satu peserta yang lambat dalam pengisiannya. Hah? Jadi dalam artian ketika jam 12 siang misalkan ada 20 orang, lalu ada 3 orang yang minta ditunggu. Nah, ini nanti berarti 17 orang harus nunggu 3 orang ini selesai, baru kita bisa create SPT-nya. Nah, itu artinya 17 peserta yang mendapatkan kerugian dalam hal waktu, karena harus menunggu yang 3 orang. Makanya kita sepakati aja untuk besok di jam 12 siang sudah selesai dalam permohonan dan persetujuan asesmen mandirinya. Oke, gimana Pak? Sepakat ya Pak, besok jam 12 siang? Ya, jadi Pak Tri, seandainya kalau malam ini sudah selesai kami isi semua sampai yang terakhir, itu besok jam 12 masih hadir juga? Iya, jam 12 siang itu nanti jadi ada pengecekan mulai besok pagi itu ada pengecekan dari admin apakah dokumen-dokumen yang diupload itu sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, nanti kita ketemu besok itu di jam 1 siang untuk pelaksanaan verifikasi TUK. Oke, boleh. Jam 1 siang Ya. boleh. Ya, itu verifikasi TUK untuk di jam 1 siangnya. Di screening dulu ya, Mas Pak Tri Maluku ya. Utara jam betul. 3 tuh. Kenapa? Maluku Utara kan jam 3. Pak Usrul Maluku Utara tuh, Pak. Oh iya, Iya, plus itu 2 jam ya. diuntungkan itu. Besok sudah Ya. beda zona, Pak. Oke, mungkin saya ini lagi ya, jam 1 waktu Indonesia Barat. Iya. Iya. Oke, nanti juga akan dikonfirmasi misalkan ada yang belum selesai dan perlu di reschedule, nanti kita akan share nama-namanya dan kapan akan dilakukan asesmennya. Jadi kita tetap fleksibel untuk pelaksanaan asesmennya bagi nanti yang memang di reschedule. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Atau sudah cukup jelas? Jelas, Mas. Jelas, clear. Oke, terima kasih banyak atas waktunya yang telah diluangkan. Kita sudah hampir 3 jam ya. Lebih, Mas. Lebih dari jam 10 ya. Iya, jam 10. Saya Iya. hampir ngomong selamat malam ini. Oke, kita sudah hampir Ya. 3 jam melakukan pertemuan dan mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar dalam melakukan pengerjaannya. Dan kita besok bertemu lagi dalam kegiatan verifikasi TUK dan nanti untuk pelaksanaan asesmen besok kita putuskan setelah kegiatan verifikasi TUK mau di jam berapa. Oke, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.